Halo teman-teman kecil, selamat datang kembali di Dongeng Ibu. Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya sehat dan ceria ya. Hari ini, Ibu punya sebuah cerita istimewa yang datang dari sebuah hutan yang sangat rimbun dan hijau. Cerita ini tentang seekor tupai yang sangat lincah, namun sedikit sombong. Tapi, ia akan belajar sebuah pelajaran penting tentang kebaikan hati dan tentang mengapa kita tidak boleh meremehkan siapapun, sekecil apapun mereka. Yuk, kita duduk yang nyaman dan dengarkan baik-baik cerita tentang Tiko si tupai dan Lala si laba-laba. Di sebuah hutan yang penuh dengan pohon-pohon tinggi dan daun yang lebat, hiduplah seekor tupai kecil yang sangat energi. Namanya Tiko. Tiko bukan tupai biasa loh. Dia sangat lincah dan pandai sekali memanjat pohon. Dengan ekornya yang mengembang, ia bisa melompat dari satu dahan ke dahan lainnya dengan sangat cepat. Seolah-olah ia sedang menari di udara. Semua hewan di hutan mengakui kehebatan Tiko. Karena merasa dirinya paling hebat dan paling cepat, Tiko jadi sering membanggakan dirinya. Kadang, sifat bangganya itu membuatnya suka mengejek makhluk lain yang menurutnya lebih lambat atau lebih lemah darinya. Ia sering tertawa terbahak-bahak jika melihat hewan lain kesulitan melakukan sesuatu yang baginya sangat mudah. Tidak jauh dari pohon ek besar tempat Tiko biasa bermain, tinggallah seekor laba-laba kecil yang sangat sabar. Namanya Lala. Setiap pagi, saat matahari baru mulai mengintip dari balik bukit, Lala sudah sibuk bekerja. Dengan sangat telaten, ia membuat jaring laba-laba yang indah di sela-sela akar pohon. Benang-benang sutranya yang tipis berkilauan saat terkena cahaya mentari. Lala sangat bangga dengan hasil karyanya, karena jaring itu adalah rumah sekaligus tempatnya mencari makan. Suatu pagi yang cerah, Tiko sedang melompat-lompat dengan gembira. Tiba-tiba, matanya menangkap jaring laba-laba milik Lala. Tiko berhenti sejenak, memandangi jaring itu dengan tatapan meremehkan. Lalu ia tertawa keras. Hahaha, Lala, lihat jaringmu itu. Tipis sekali. Apa gunanya benda serapuh itu? Kena angin sedikit saja, pasti langsung robek, ejek Tiko dengan suara yang nyaring. Lala, yang sedang merapikan jaringnya, hanya menoleh dan tersenyum dengan tenang. Ia tidak marah atau sakit hati dengan ejekan Tiko. Dengan suara yang sangat pelan dan lembut, Lala menjawab, "Tidak apa-apa, Tiko. Setiap makhluk di hutan ini punya caranya sendiri untuk bertahan hidup. Jaring ini mungkin terlihat rapuh bagimu, tapi sangat berarti untukku." Tiko hanya mendengus, lalu melompat pergi sambil terus tertawa. Sama sekali tidak memedulikan kata-kata bijak dari Lala. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tiko tetap dengan kesombongannya, dan Lala tetap dengan kesabarannya. Hingga suatu sore, langit mulai berubah warna menjadi jingga. Tiko sedang asyik mencari kacang kenari dan buah-buahan lezat yang jatuh di tanah. Ia begitu fokus sampai tidak menyadari ada sepasang mata licik yang sedang mengawasinya dari balik semak-semak. Tiba-tiba, dari kegelapan semak, muncullah Rubo, si rubah yang terkenal sangat licik dan cepat. Mata Rubo menatap tajam ke arah Tiko, seolah sudah menemukan santapan lezatnya. Tiko terlonjak kaget, jantungnya berdebar kencang. Tanpa berpikir dua kali, ia langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga. "Tolong, tolong!" teriak Tiko dalam hati. Rubo mengejarnya dari belakang. Langkah kaki rubah itu terdengar semakin dekat. Tiko melompat ke kiri, berbelok ke kanan, mencoba menghindari kejaran Rubo. Ia berlari lebih cepat dari biasanya, didorong oleh rasa takut yang luar biasa. Saat napasnya mulai terengah-engah, Tiko melihat sebuah lubang kecil di bawah akar pohon tua yang besar. Itu adalah satu-satunya harapan. Tanpa berpikir panjang, Tiko langsung melompat
dan masuk ke dalam lubang itu untuk bersembunyi. Di dalam lubang yang gelap dan sempit, tubuh Tiko gemetar hebat. Ia bisa mendengar suara napasnya sendiri yang tersengal-sengal. Ia meringkuk di sudut, berharap Rubo tidak menemukannya. Tak lama kemudian, Rubo tiba di depan pohon tua itu. Ia mengendus-endus tanah di sekitar lubang. Aku yakin sekali tupai kecil itu bersembunyi di sekitar sini, baunya masih sangat kuat, gumam Rubo pada dirinya sendiri. Ia mulai mengitari pohon, mencoba menemukan celah untuk menangkap Tiko. Tiko di dalam lubang semakin ketakutan. Ia menutup matanya rapat-rapat, berdoa agar rubah itu segera pergi. Dari kejauhan, di atas dahan pohon, Lala si laba-laba melihat semua kejadian itu. Ia melihat Tiko yang ketakutan masuk ke dalam lubang, dan ia melihat Rubo si rubah yang licik sedang mengincar Tiko. Hati kecil Lala merasa iba, meskipun Tiko pernah mengejeknya. Lala tahu bahwa Tiko sedang dalam bahaya besar, dan ia harus menolongnya. Dengan gerakan yang cepat, namun tetap tenang, Lala mulai beraksi. Laba-laba turun dari dahannya dan segera menuju ke lubang tempat si tupai bersembunyi. Dengan keahliannya, ia mulai menenun jaring laba-laba di mulut lubang itu. Benang demi benang, ia susun dengan rapi dan cepat, membentuk sebuah jaring yang utuh dan sempurna. Seolah-olah jaring itu sudah ada di sana sejak lama. Rubo, yang masih penasaran, kembali ke depan lubang. Matanya menyipit saat melihat ada jaring laba-laba yang menutupi mulut lubang itu dengan sempurna. Tanpa ada sobekan sedikit pun, ia berhenti dan berpikir sejenak. Aneh sekali, ada jaring laba-laba utuh di sini, gumamnya. Kalau ada tupai yang baru saja masuk ke lubang ini, jaringnya pasti sudah rusak. Tidak mungkin tupai itu ada di dalam. Merasa yakin bahwa Tiko tidak di sana, Rubo pun akhirnya mengangkat bahu dan pergi meninggalkan tempat itu untuk mencari mangsa lain. Suasana di hutan pun kembali tenang. Hanya terdengar suara angin yang berdesir lembut. Setelah beberapa saat, Tiko dengan sangat perlahan dan hati-hati mengintip keluar dari lubang. Ia melihat Rubo sudah tidak ada. Saat ia hendak keluar, ia melihat jaring laba-laba yang indah menutupi lubang itu. Ia tahu, jaring itulah yang telah menyelamatkan nyawanya. Tiko keluar dari lubang dan menatap Lala yang sedang beristirahat di dekat jaringnya. Mata Tiko berkaca-kaca karena terharu dan juga malu. Lala, jaringmu yang menyelamatkanku, kata Tiko dengan suara lirih, penuh penyesalan. Tiko menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia merasa sangat malu, mengingat bagaimana ia pernah mengejek jaring yang rapuh itu. Lala, aku minta maaf karena pernah mengejekmu dan meremehkan jaringmu. Aku salah besar, ucap Tiko dengan tulus. Lala tersenyum dengan sangat lembut. Senyumnya penuh dengan kehangatan. Tidak apa-apa, Tiko, katanya. Kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang terlihat lemah, belum tentu tidak berguna. Sejak hari itu, Tiko berubah total. Ia tidak pernah lagi menyombongkan diri atau mengejek makhluk lain. Ia belajar sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa kebaikan sekecil apapun bisa menjadi penyelamat yang besar. Tiko pun menjadi tupai yang ramah dan baik hati. Ia berteman dengan semua makhluk di hutan, baik yang besar maupun yang kecil, dan selalu menghargai mereka. Ia sering membantu Lala membersihkan jaringnya dari daun-daun kering, dan mereka menjadi sahabat baik selamanya. Nah, teman-teman kecil, cerita tentang Tiko dan Lala mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan siapapun atau apapun. Setiap orang memiliki keistimewaannya sendiri. Kebaikan, sekecil apapun itu, akan selalu membawa kebaikan yang lebih besar. Jadi, jangan lupa untuk selalu berbuat baik
dan menghargai semua teman-teman kita ya. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng ibu hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk terus menjadi anak yang baik dan penyayang. Dadah!